misalkan Anda mengajukan perkara segala macam, terus Anda tidak puas, ya memang hati tidak enak. Iya benar. Apalagi kalau sudah urusan perceraian, nanti bahas masalah korup gini, bahas hak pengasuhan anak, nanti bahas ini, bahas itu, tuduhan selingkuh, tuduhan ini, tuduhan itu. Sudah, kalau Anda tidak puas di dunia, sabar. Sabar Anda itu ada nilainya. Nanti kelak di hadapan Allah akan terbuka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak Coyo ya. Aman. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Ayat yang ke-6. Biayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang benar-benar gila. Jadi tidak usah dibuktikan sekarang, percuma. Baka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat yang ke-7 ini menunjukkan kepada kita yang berhak menilai hanya siapa? Allah. Maka ada tulisan di belakang truk, cukup Rokib dan Atid yang menilaiku, cocotmu rausah melu-melu. Itu truk ini memang Masya Allah. Kalau tulisannya baik itu dia pergi bawa pahala. Tapi kalau tulisannya jelek, dia pergi boleh jadi bawa dosa. Seperti itu, gambar artis yang kemudian dadanya kelihatan, dibilang apa? Mas, gak kangen tak? Macam-macam yang nah, maka seperti itu yuk. Ini nasihat lah, kalau Anda punya mobil, punya kendaraan, punya apa, kalaupun mau dikasih tulisan yang bikin orang itu pikir, tulisan yang menjadikan orang itu ingat kepada Allah. Kalau di mobil saya tulisin doa buat orang tua. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tujuannya apa? Kalau saya naik turun mobil saya ingat. Kalau ada orang yang baca, itu kayak semua Arab. Kalau ada orang yang baca itu akan mengingat dan kemudian mendoakan siapa? Orang tua. Jadi kasih tulisan yang manfaat. Apa artinya? Yang ayat yang ke-7, sungguh Allah yaitu Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan yang paling mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mengenai ini yang benar, ini yang salah, itu kita tidak punya hak untuk menilai kecuali dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun tetap kita berdoa, dan ini doa diajarkan Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma arina, Allahumma arina al-haqqa, hak lewat indera, bisa lewat ilmu. Ini yang diskusi yang ramai kemarin guru gembul. Masya Allah, saya dengerin terus, saya ulang-ulang itu sama Ustaz Nuruddin sama guru. Saya ulang-ulang, saya nggak ngerti. Ini guru gembul ngomong apa saya nggak ngerti. Mungkin saya terlalu bodoh mungkin. Sampai diwolak-walik, permainan kata. Permainan apa? Kata. Sampai Imam Ghazali itu bilang apa? Menemukan Allah, menemukan siapa? Allah itu caranya dua. Ada cara praktis, ada cara rumit. Anda mau yang praktis apa yang rumit? Praktis enak, gampang ketemu, jarang kesasar. Tapi ada orang yang kemudian sok pinter, sok memiliki kemampuan berpikir yang tajam, tidak mau dengan cara sederhana, dia pengen cari cara yang rumit. Pada
padahal belum tentu sukses. Maka Imam Ghazali bilang cara mudah ketemu dengan Allah, ketemu dengan Allah itu dalam artian mengimani Allah, yakin dengan keberadaan Allah, yakin dengan kekuatan dan kuasa Allah. Itu kata Imam Ghazali cara mudahnya apa? Baca Quran ketemu. Baca Quran. Tapi ketika baca Quran, imannya sudah harus tertata. Imannya harus apa? Tertata. Maka dikatakan dalam hadis Jundub, dikatakan apa? Kunna indan Nabi, kami itu waktu kecil bersama Nabi Muhammad, fata'allamna al-iman qabla al-Quran. Dan kami itu kalau duduk bareng Nabi waktu kami kecil, itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Sebelum kami belajar apa? Al-Quran. Nah, walamma ta'allamna al-Quran, ketika kami belajar Quran, fasdadna bihi imana. Maka ketika kami sudah waktunya belajar Quran, maka Quran yang kami pelajari itu meningkatkan iman kami. Karena dari awal sudah apa dulu? Iman dulu, yakin. Jadi diatur sama Quran itu pena, karena sudah punya sami'na wa ata'na. Itu kata Imam Ghazali. Ketemu sama Allah tapi yakin, imannya diperbaiki. Ada cara yang rumit. Apa yang rumit itu? Kata Imam Ghazali, filsafat. Apa? Filsafat. Bisa ketemu sama Allah? Kata Imam Ghazali, bisa. Tapi apa kata beliau? Tapi jarang orang yang sampai ketemu garis finishnya, jarang. Rata-rata apa? Gendeng sak durunge bedhok. Gendeng itu tidak mesti melepas baju, tidur di pinggir jalan, dan begitu loh. Gendeng itu artinya otak dia akan mempermainkannya. Jadi dia sama otaknya itu digeguyon. Ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang pintar ngomong, tapi semakin dia ngomong, orang awam semakin ngeluh. Ngomong apa ini? Tapi kelihatannya sok pintar, sok paling ilmiah, paling logik. Alah, sekarang logik seperti kalau surga dalam saya. Kita ini seperti manut Gusti Allah, manut Kanjeng Nabi, insya Allah. Kalau usah. Jadi Allah itu tidak bisa diindrakan. Allah itu hanya bisa diketahui dengan apa kemarin bahasanya itu sampai lali ya. Pakai lupa saya. Terus jualnya mana? Alah, bola wali itu antek kuota YouTube ke partai ini loh. Iya. Maka kita mau ngaji itu yang bikin orang itu yakin, bikin orang itu mantap, bikin orang itu beramal, dan menjadikan dia sampai nanti insya Allah kita semua meninggalnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sudah. Sekarang kita baca. Qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Dikatakan oleh Imam al-Hafidh Ibnu Katsir, semoga Allah taala merahmatinya dengan rahmat yang luas. Amin. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وأن قوله نون كقوله صاد. Dan ingat, al-huruf al-muqatta'ah itu cara membacanya seperti huruf itu ditulis per kata dan per huruf. Misalkan sad, maka sad itu terdiri dari dua kata, dua huruf. Huruf sad, maaf, tiga. Sad, alif, dal. Maka kalau membaca sad itu harus ada apanya? Qalqalah. Karena kalau itu ditaruh satu huruf sebagai pengawal surat, awalan surat sad itu maka terdiri dari tiga huruf. Sad, alif sebagai matnya, mat itu tanda panjangnya, kemudian huruf dal. Nah, sama seperti ketika Anda membaca kaf, ha, ya, ain, itu ada ikhfanya. Ain, ya, nun, berarti ada nun sukun di situ. Kemudian ketemu huruf apa? Sad. Berarti di situ ada ikhfa.
kaf ha ya ain shad. Seperti itu. Jadi cara bacanya begitu ya. Tapi insya Allah itu ada di ilmu Gharibul Quran tentang tajwid ya. Kemudian ketika Anda baca ini yang banyak salah, tolong diperhatikan ya. Ayatnya bisa dipotong ini. Ini banyak yang kurang tepat ketika membacanya, yaitu surat Al-Lahab. Surat apa? Al-Lahab. Di ayat pertama banyak sekali sering kita dengar, sampai kita itu kalau jadi makmum itu khawatir tusuk. Kadang-kadang kita ini terkesan kok kayak ngoreksi imam terus gitu loh. Kurang cetok. Itu buat kudu begini. Ayat yang pertama dalam surat Al-Lahab, di akhir ayat itu ada qalqalah, huruf ba. Tapi di huruf ba tadi itu ada syiddahnya. Ada syiddah atau tasydid. Maka cara membacanya, syiddahnya dimatikan dulu baru mantul untuk qalqalahnya. Contohnya begini, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Berhenti dulu, wa tabb. Karena apa? Itu bukan qalqalah kubro biasa, tapi itu qalqalah kubro di akhir ayat plus dia di atasnya ada syiddah. Maka untuk para imam kalau baca tabbat yada abi lahabin wa tabb, ayat berikutnya biasa qalqalah kubra, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, langsung kasab. Tapi kalau yang tadi lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb, begitu ya. Baik, silakan adzan dulu, kita lanjutkan ba'dal adzan. Untuk pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya.